Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Ayo kita belajar kitab suci, belajar Alkitab dengan tema Janganlah Engkau Menyesatkan, dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Baik saudara-saudari, sebelumnya dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup saudara dan juga di dalam keluarga saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi di sini siapapun yang berbuat baik, yang arahnya kepada Kristus, meskipun ini lewat pengikut-pengikutnya atau diberikan kepada pengikut-pengikutnya, itu artinya apa? Memberi secangkir air, ya, mendukung semua demi pewartaan Kristus, demi pewartaan kerajaan Allah. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi misalnya begini ya, saudara-saudari memberikan sumbangan apapun yang berguna untuk menyebarkan kerajaan Allah, untuk mewartakan Kristus, saudara-saudari tidak pernah akan kehilangan upahnya. Nah, kita harus percaya itu. Banyak sekali orang-orang yang menyumbang di gereja itu bukan orang-orang kaya, ya, orang-orang sederhana, orang-orang kecil, ya, tetapi mereka mungkin ada semacam kesadaran, ya, bahwa ini saya melakukannya demi Kristus. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Ada dua pengertian yang selama ini sering diarahkan mengenai anak kecil, karena kisah sebelumnya Yesus menyembuhkan anak kecil yang kerasukan setan. Bisa dalam pengertian anak-anak dalam arti sesungguhnya, tetapi bisa juga anak kecil dalam arti ini adalah orang-orang yang baru saja bertobat, adalah anggota-anggota baru, sehingga imannya itu boleh dikatakan masih, ya, iman anak-anak, ya. Tetapi kalau dia disesatkan, Tuhan Yesus tidak bisa menerima. Dan ternyata di dalam kehidupan ini banyak loh orang yang menyesatkan, ya, membawa kesesatan, jadi menyebarkan virus-virus kejahatan di dalam kehidupan ini sehingga orang lain ikut berbuat jahat. Ini sangat tidak disukai oleh Yesus, sampai seperti Yesus merasa jengkel dan gemas. Lebih baik kalau orang seperti itu lehernya diberi batu kilangan seperti ini. Batu kilangan ini berat sekali, batu kilangan ini seperti dalam gambar ini, ya, dikalungkan pada lehernya, diikatkan di sini, tenggelamkan ke dalam laut. Pasti mati kalau seperti ini. Ini sebuah hukuman yang mengerikan, ya, sebagai peringatan bagi orang-orang supaya jangan menyesatkan. Jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini, jangan sampai hal-hal yang seringkali seharusnya bisa membantu saudara-saudari, membantu kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ternyata malah menjadi hal yang menghalangi. Lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung. Ya, ini masuk ke dalam hidup. Bisa digambarkan tangan ini adalah tangan yang
Ya, penyakitan, kalau orang menggambarkan lebih baik kalau tangan itu penyakitan, ya dipotong saja, ya supaya tidak membusuk menyebar ke yang lain, ya, tetap hidup, ya, daripada utuh kedua tangannya masuk ke dalam api yang tak terpadamkan. Ini tangan. Sekarang, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Sama ini. Kalau kaki itu ternyata membawa hal-hal yang akan menyebabkan kita sesat, menyebabkan kita berdosa, menyebabkan seluruh tubuh itu membusuk, lebih baik dipenggal. Ya, ini seperti harus melakukan operasi ya semacam itu. Karena lebih baik dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dicampakkan ke dalam neraka. Dan setiap kali diulang seperti ini, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, ya. Ini api tidak padam, tetapi aneh, ulat tidak mati yang ada di sini. Ini berarti tempat ini selain sangat menjijikkan, sangat mengerikan, sangat panas, menyakitkan orang. Yesus mengingatkan, jangan sampai masuk ke situ. Tadi tangan, kaki, sekarang mata, cungkilah. Habislah kalau kita itu penuh dosa menurut Yesus. Tetapi disebut lebih baik kalau engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dan disebut lagi di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ada begitu banyak ulat bangkai di sini, di dalam api ini, ya, tetapi anehnya ulatnya ini pun tidak mati, meskipun apinya tidak padam. Ya, mata yang sudah membusuk harus dioperasi, harus dicungkil supaya tidak menyebabkan seluruh tubuh terkontaminasi kebusukan tersebut. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, ya, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya kita ini seharusnya adalah garam, ya, dengan sendirinya harus menggarami. Tapi kalau ternyata justru menjadi sandungan, menyesatkan orang, ya tidak akan mendapat kesempatan hidup. Tadi tangan dipenggal, kaki dipenggal, mata dicungkil. Tetapi menurut Yesus semuanya itu demi hidup. Dan sekarang kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harusnya mempunyai garam di dalam hidup kita. Hidup dalam kedamaian seorang dengan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Potonglah. Sekarang menjadi renungan ya. Bagi kita, potonglah dosa-dosa kita. Ya, potonglah dan buanglah hal-hal yang menyesatkan kita di dalam kehidupan ini, dan kita akan hidup. Ini harus memerlukan suatu perjuangan terus-menerus. Ini bukan perkara yang mudah. Selamat merenungkan, selamat belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup saudara, di grup keluarga, supaya mereka hidup. Horas, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.